Wakil Ketua Komisi 8 DPR Aceh Hasan Zazili meminta Kementerian Sosial memastikan apakah beras yang dipendam di lahan kosong itu sudah rusak atau sengaja tidak disalurkan. Jika memang bantuan tersebut merupakan bantuan yang sudah kadaluarsa, ya, maka kewajiban dari Kementerian Sosial tentu memastikan agar bantuan tersebut jangan didistribusikan kepada masyarakat. Namun jika bantuan tersebut memang selayaknya didistribusikan kepada masyarakat, maka harusnya tidak ada penguburan bantuan sosial tersebut di Depok. Temuan beras yang diduga bansos Presiden sudah dilaporkan ke Kepolisian Resor Metro Depok dan Kepolisian Sektor Sukmajaya. Lokasi temuan sembako ini telah dipasangi garis polisi. Tim Liputan Kompas TV. Saudara Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi memastikan setiap beras bansos yang rusak harus segera diganti dan dikirim ke warga yang membutuhkan. Pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan itu adalah pihak jasa pengiriman dan Bulog. Menurutnya apabila pernyataan pihak perusahaan logistik JNE benar, maka beras itu merupakan beras bantuan yang sudah rusak. Kalau pernyataannya itu benar, tidak dibuat-buat, itu berarti beras rusak. Dan beras rusak itu memang tidak boleh dibagikan kepada masyarakat, karena Bapak Presiden pesan jangan memberi kepada masyarakat yang kita sendiri nggak mau makan. Jadi memang kemudian yang diberikan beras premium. Dan kita sangat korek memang, begitu tanda rusak tidak boleh dibagi. Saudara, bahan kebutuhan pokok ditemukan terkubur di lahan kosong di Depok, Jawa Barat. Sembako itu disebut bagian dari bantuan sosial dari Presiden. Bagaimana Komisi 8 DPR RI merespon temuan ini? Kita akan sapa Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Aceh Hasan Zazili. Selamat malam, Pak Aceh. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Liviana. Waalaikumsalam Pak Aceh. Sikap Komisi 8 setelah adanya temuan beras yang harusnya jadi bantuan bagi masyarakat kemudian ditimbun? Ya, sebetulnya kami menginginkan agar Kementerian Sosial segera untuk turun ya ke lokasi untuk memastikan dan menginvestigasi secara forensik dari data-data atau barang-barang yang ditimbun tersebut. Itu kan sebetulnya mudah sekali untuk diidentifikasi bahwa apakah beras tersebut memang merupakan bantuan sosial yang didistribusikan mulai program bantuan sosial dari Kementerian Sosial atau memang ada kementerian-kementerian yang lain. Kami sendiri telah mencoba untuk berkomunikasi dengan Kementerian Sosial untuk memastikan apakah beras tersebut memang merupakan bantuan sosial yang proses distribusinya dilakukan oleh pihak ketiga, lalu kemudian misalnya dinilai kadaluarsa, maka itu ditimbun. Tapi kan seharusnya ya kalau kadaluarsa atau misalnya tidak bisa digunakan kembali, itu kan seharusnya tidak boleh terjadi. Kenapa? Karena pengadaan setiap beras pun juga harus sesuai dengan kriteria atau spek yang telah disepakati bersama gitu ya. Tadi disampaikan oleh Pak Menko PMK bahwa beras-beras yang didistribusikan untuk bantuan sosial kepada masyarakat ya seharusnya memang beras yang memiliki kualitas yang premium gitu. Nah, tapi tentu saya sekali lagi menegaskan bahwa ini harus segera diklarifikasi ke publik. Perlu ada investigasi terhadap beras-beras tersebut yang ditimbun ya, supaya jangan sampai ada spekulasi yang tidak menimbulkan syakwa sangka dari masyarakat. Sekarang kan saatnya memang masyarakat yang terdampak COVID-19 mereka membutuhkan bantuan terhadap bantuan sosial seperti ini gitu. Baik, ada pernyataan dari pihak JNE yang mengklaim bahwa ini memang tidak melanggar SOP, bahwa memang ketika ada satu beras rusak itu tidak boleh didistribusikan. Artinya kalau saya juga melihat pernyataan dari Menko PMK Muhadjir Effendi di beberapa laman online, ia menyatakan memang belum ada SOP-nya untuk kemanakah beras atau subsidi yang rusak dialihkan jika memang tidak bisa dibagikan. Ini yang kemudian jadi mispersepsi di tengah masyarakat. Kalau Anda melihatnya? Iya, harusnya memang itu juga bisa menjadi satu penafsiran di masyarakat juga gitu ya. Kenapa misalnya harus dilakukan penimbunan gitu ya. Kalau terjadi penimbunan karena kadaluarsa berarti kan proses pengadaannya juga bermasalah gitu ya. Sehingga harus ditimbun.
Atau lalu di situ apakah ada kemungkinan pengadaan yang bermasalah gitu ya. Nah, hal semacam ini kan perlu diklarifikasi supaya tidak menimbulkan, karena kan bantuan sosial itu kan sumber keuangannya itu dari APBN ya. Kalau dari APBN tentu sekecil apapun ya sumber bantuan sosial yang dari APBN ini kan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada kita terhadap rakyat gitu ya. Dan kami di Komisi 8 tentu memiliki perhatian yang serius terhadap berbagai bantuan sosial yang memang seharusnya bisa dinikmati oleh masyarakat yang terdampak COVID-19 gitu. Jadi karena itu maka ketika muncul spekulasi bahwa ini adalah kadaluarsa, tentu seharusnya pihak JNE juga menjelaskan ke publik gitu ya. Pertama yang harus diklarifikasi apakah jenis bantuan sosialnya ini adalah jenis bantuan sosial apa. Ya, yang kedua programnya itu dari program kementerian mana. Kalau Kementerian Sosial oke. Tapi apakah bentuk programnya program apa gitu ya. Nah, ini yang saya beberapa kali juga berkomunikasi dengan pihak eselon 1 Kementerian Sosial untuk memastikan bahwa ya harus diinvestigasi gitu supaya tidak menimbulkan sakwa sangka di masyarakat terkait dengan jumlah bantuan sosial beras yang begitu banyak yang ditimbun di tengah lapang seperti itu. Pak Aceh, kalau dari informasi dari Kementerian Sosial, ini beras yang seharusnya didistribusikan ke daerah mana? Dan kemudian apakah daerah yang berasnya sekarang rusak dan ditimbun sudah mendapatkan beras subsidi gantinya? Ya, untuk itu maka tadi saya berkomunikasi dengan pihak Kementerian Sosial ya, dengan Dirjen Linjamsos waktu itu. Kami tanya, konon mereka sekarang ini sedang melakukan investigasi, yaitu Inspektorat Jenderalnya Kementerian Sosial sedang turun ke lapangan untuk bisa memastikan apakah sumber dari beras yang ditimbun ini dari program sosial apa, apakah memang beras yang rusak yang kemudian sudah diganti oleh pihak ketiga atau apa. Ini perlu ada investigasi tentu ya, memastikan ini semua. Yang jelas seperti yang disampaikan Ibu Risma bahwa bansos yang ditimbul itu bukan pada masa kepemimpinannya beliau, tapi tentu kan ini harus diklarifikasi oleh pihak-pihak yang terkait. Jadi tidak bisa misalnya Kementerian Sosial melepaskan tanggung jawab bahwa kalau memang itu adalah beras yang diganti lalu kemudian ditimbun supaya tidak menimbulkan dikonsumsi oleh masyarakat gitu ya. Tentu kan pertanyaannya kemudian apakah yang lama sudah diganti atau tidak. Hal-hal semacam ini kan saya kira perlu ada penjelasan kepada masyarakat. Dan jadi kapan ini, untuk mendengarkan penjelasan secara resmi, kapan Kemensos akan dipanggil DPR? Ya, saya berharap secepatnya ya. Misalnya saya mendapatkan informasi bahwa pihak Inspektorat Jenderal Kemensos sedang turun dan mudah-mudahan besok sudah ada penjelasan dari pihak Kementerian Sosial terkait dengan bantuan sosial beras yang tertimbun itu gitu. Baik, kita tunggu nanti informasi lebih lengkap apa jawaban dari Kemensos setelah dipanggil oleh DPR. Terima kasih telah bergabung bersama kami Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Sajili.